Untuk malam ini ataupun pagi ini kita akan berbicarakan tentang perawatan menjelang akhir hayat. Kemudian termasuk juga materi yang ada di materi kunci, juga ada di FR. Ini adalah materi atau materi yang keluar di ujian sebelumnya. Dan untuk promkes mungkin nanti saya juga send ke Anda, tapi nanti dibahas di akhir ya, setelah ini selesai. Materi-materinya juga akan saya berikan di akhir ini. Baik, kita akan memulai teman-teman. Nah, ini ada pasien terminal ya, pasien terminal. Ini kita ngambil secara Islam ya, gambar-gambarnya. Ini pasiennya dibawa ke rumah sakit. Kemudian pasien dikatakan bahwa ini pasien sudah tidak bisa diobati. Ya, kalau sudah tidak diobati berarti pasien itu masuk ke paliatif ya, paliatif dan itu adalah kait juga dengan bisa menyebabkan kematian. Kalau di Islam ada talqin ya, tapi kalau di sebenarnya perawat itu kan biopsikososial spiritual, tapi kan yang spiritual itu diambil alih kalau di daerah saya itu ada namanya warois ya, ya perawat rohani Islam gitu ya. Jadi itu yang mereka lebih berperan ya. Pengertiannya adalah kondisi terminal adalah suatu keadaan di mana seorang mengalami penyakit sakit yang tidak mungkin tidak mempunyai harapan untuk sembuh sehingga sangat dekat dengan proses kematian. Kriterianya penyakit yang tidak dapat disembuhkan mengarah pada kematian, diagnosa medis sudah jelas, tidak ada obat untuk menyembuhkan, prognosis jelek, bersifat progresif. Ini juga sama dengan kriteria mirip ya dengan kriteria variatif. Nanti mungkin besok kita masuk ke variatifnya, ya, variatif care-nya. Kemudian penyakit terminal diantaranya ini TBC, penyakit kronis ya, pneumonia, edema pulmoner, sirosis, penyakit ginjal kronis, gagal jantung, hipertensi. Ini terminal ya, terminal. Ya, jadi ini sudah menjelang kematian ini. Kemudian kondisi keganasan seperti CA otak, kanker paru, kanker pankreas, CA leukemia, kelainan saraf seperti paralis, stroke, hidrosepalus, keracunan obat, makanan, zat kimia, kecelakaan seperti trauma, kavitis, trauma organ pita, paru-paru, jantung, bisa tamponade gitu ya, tamponade jantung, terus trauma juga ginjal dan lain-lain. Itu juga penyakit terminal. Kemudian persiapan pada pasien menjelang ajang membantu pasien meninggal dengan tenang, damai, bermartabat, terhormat, yaitu bebas dari penderitaan fisik dan termenuhinya apa yang menjadi hak-haknya. Jadi kita memberikan atau menyediakan bagaimana hak-hak pasien itu bisa terpenuhi, segala permintaannya juga yang masuk akal tentunya itu terpenuhi juga. Karena di kita tidak ada istilahnya, di kita kan tidak melegalkan adanya euthanasia. Ya. Kemudian tujuan keperawatan klien dengan kondisi terminal menghilangkan atau mengurangi rasa sendirian, takut dan depresi. Kemudian mempertahankan rasa aman, harkat dan rasa berguna, membantu klien menerima rasa kehilangan, membantu kenyamanan fisik, mempertahankan harapan, faith, and hope. Ini tujuan keperawatannya ini. Kemudian tahapannya, nah ini yang selalu keluar. Ingat teman-teman, ini yang selalu keluar. Saya tidak mau babi bu lagi. Wajib, wajib fardu ain, bukan fardu kifayah ya. Kalau orang Islam fardu ain itu kewajiban pribadi-pribadi gitu ya.
kewajiban pribadi pribadi. Fardu kifayah, kalau ada seorang yang mengerjakan udah selesai, tapi kalau fardu ain ya harus semuanya paham. Yang pertama menyangkal, denial, itu ya menyangkal itu bukan bapak saya, bukan diri saya yang sakit. Mungkin dokter salah untuk mendiagnosa, itu adalah tahapan denial. Ini selalu keluar. Ya, saya bilang saya lagi. Kemudian yang kedua adalah anger atau marah. Yang ketiga berjaining. Coba kemarin saya nggak makan ini, mungkin sekarang nggak terkena penyakit ini. Ya, itu. Depresi setelah tawar-menawar itu tidak menyelesaikan masalah, maka dia akan masuk ke depresi. Dan yang terakhir adalah acceptance atau penerimaan. Ya, penerimaan. Tapi kalau misalnya pasiennya tidak mau, tidak bisa sampai dengan penerimaan, nah dia nanti lama-lama menjadi gangguan jiwa, ya, gangguan jiwa. Contoh misalnya depresi terus-menerus ya gangguan jiwa, halusinasi nanti, ya. Dia marah, juga bisa halusinasi dan sebagainya, depresi. Jadi ini harus selesai. Tapi kalau biasanya orang di kita itu udah ada kematian, ya mungkin ini sudah jadi apa takdir saya, ini sudah menjadi tulisan yang sebelumnya ada tulisan garis tangan saya misalnya. Rata-rata di kita itu seperti itu. Tapi banyak juga yang menyalahkan. Ini gara-gara perawat ini, itu menyangka. Ya, marah itu kita sudah bagian menjadi objek. Kadang kita yang paling dekat dengan pasien, jadi ya kita kebagian marah itu. Kemudian ini penyangkalan, denial, karakteristiknya klien tidak siap menerima keadaan yang terjadi. Menunjukkan reaksi penyangkalan siap verbal. Tidak, bukan saya. Itu tidak mungkin. Secara tidak langsung, pasien ini mengatakan bahwa maut punya seseorang kecuali dia. Nah, padahal semua makhluk bakal mati, gitu ya. Semua yang hidup bakal meninggal, ya. Kemudian ada perubahan fisik letih, lemah, pucat, mual, diare, gangguan pernapasan, detak jantung cepat, menangis, gelisah. Itu untuk perubahan pada pasien-pasien dengan denial, ya. Denial. Nah, contoh misalnya, saya pernah denial juga. Siapa yang belum pernah? Siapa yang belum pernah? Saya juga pernah denial. Tapi buru-buru terselesaikan, ya. Buru-buru terselesaikan. Jadi nggak gila. Oke, ya itu seperti itu teman-teman. Itu denial. Kemudian yang menjadi tugas perawat pada tahap denial ini juga sering keluar. Membina hubungan saling percaya. Memberi kesempatan klien untuk mengekspresikan diri dan menguasai diri, melakukan diagnosa di saat Pak klien siap, menghentikannya ketika mampu menghadapi kenyataan, mendengarkan klien dengan penuh perhatian, memberi kesempatan untuk bermimpi hal-hal yang menyenangkan. Ya sudahlah, misalkan kalau saya dulu misalkan, sudahlah, saya gagal di sini, saya tidak, insya Allah tidak akan gagal di dunia yang lain, misalnya gitu. Itu misalnya. Kalau ada orang, baik, baiklah saya kalau gitu, saya akan menerima ke depan akan lebih baik lagi. Nah, itu ya bermimpi tentang hal-hal yang menyenangkan. Kemudian anger atau marah. Karakteristiknya adalah mengekspresikan kemarahan, permusuhan, menunjukkan kemarahan, kebencian, perasaan gusar, ya, cemburu, emosi tidak terkendali, menggunakan kemarahan secara verbal. Mengapa harus aku? Mengapa dengan saya? Kenapa harus saya yang terkena? Ya, kenapa harus saya yang terkena? Reaksi fisik muka merah, nadi cepat, gelisah, susah tidur, tangan mengepal. Mengapa harus kena ke saya? Saya baik-baik saja.
Saya olahragawan, kenapa saya harus punya penyakit jantung? Nah, misalnya kan gitu ya. Kenapa saya tidak pernah begadang, saya tidak pernah minum alkohol, tapi saya kena ginjal saya kena. Misalnya. Itu adalah contoh marah. Mengapa, mengapa, dan mengapa ya. Kemudian tugas perawat pada saat pasien marah menerima. Nah ini perawat menerima. Repot nih menerima. Orang marah diterima. Tapi tugas kita ya. Berhati-hati dalam memberikan penilaian mengenali kemarahan dan emosi yang tidak terkendali. Hati-hati, hati-hati banget. Kemudian membiarkan klien mengungkapkan marahnya, diungkapkan saja marahnya. Ventilasi tujuannya. Ventilasi itu mengungkapkan ataupun membiarkan mengungkapkan perasaan, kan meluapkan kemarahannya ya. Menjaga tidak terjadi kemarahan destruktif dan melibatkan keluarga. Wah, ini kalau di kemarin di medsos itu banyak itu yang marah sampai ngelempar kursi dan lain sebagainya. Itu kemarahan destruktif. Apakah kalau gitu ada yang kayak gitu perawat harus diam? Ada juga yang bupati marah-marah, bupati marah-marah pada perawat. Oh, ini kenapa ini? Kayaknya perawat itu tempat pembuangan marah itu ya. Pembuangan marah itu. Ada orang-orang pansos itu ya. Ya, di sanalah kita perlu dokumentasi supaya kita bisa membuktikan jangan sampai kalau udah masuk ke dunia medsos itu udah habis gitu. Kalau ada kesalahan, jangan lupa hati-hati. Memberikan kesempatan memperkunak suara, mengurangi perbedaan dengan yang penuh kemarahan. Itu tugas perawat ya. Kemudian tawar-menawar, bergaini. Kemarahan mulai reda, mulai sadar akan kenyataan, terkesan sudah menerima kenyataan, cenderung membereskan segala urusan. Lakukan tawar-menawar, misalnya menunda kematian, punya harapan ya Tuhan, jangan dulu saya yang mati dengan segera sebelum anak saya lulus sarjana. Itu tawar-menawar itu. Jangan dulu, misalkan ambil nyawa saya sebelum saya bisa naik haji, misalnya. Itu tawar-menawar itu. Kalau misalnya saya berdoa dalam sholat, misalnya dalam ibadah, gitu ya. Ya Allah, gitu ya. Saya ingin naik haji, jangan ambil nyawa saya sebelum naik haji misalnya. Itu apakah tawar-menawar? Bukan, karena tidak ada kegiatan yang atau kejadian yang mengawalinya. Kecuali kalau misalkan ada hal yang mengawalinya ya itu bisa menjadi tawar-menawar. Tapi hanya doa bukan tawar-menawar. Ya. Beda ya. Kemudian verbalisasi. Ya, kenapa harus jadi pada saya kalau saja yang sakit bukan saya? Seandainya kenapa? Kenapa? Tapi ini bisa aja lah perubahannya. Kadang-kadang kelihatannya mirip dengan kenapa denial ya. Tapi kalau saja bukan saya, artinya itu sudah tawar menawar. Seandainya saya hati-hati itu tawar menawar. Jadi kalau kenapa bukan saya terjadi, kenapa harus terjadi pada saya itu denial ya. Ini tolong mungkin nanti dikoreksi ya. Ini denial. Tugas perawat pada tahap penawar adalah sedapat mungkin supaya keinginan pasien terpenuhi. Bolehkah sebelum saya meninggal, saya ingin melihat Ka'bah misalnya. Nah, ini ya kita harus katanya segera memenuhi ini. Pada aturan sekarang itu kalau lihat aturan sekarang kan orang-orang yang punya ginjal itu nggak boleh itu. Ginjal yang sudah di HD itu nggak boleh pergi. Dan urusan kematian bukan kalau kita lihat dari itu aturan Kemenkes ya. Tapi kalau lihat dari aturan eh, terkait dengan kematian ya, siapapun yang akan mati gitu kan. Mati. Yang boleh saja udah mati di sana ya. Kemudian selanjutnya depresi, murung, mengalami proses berkabung karena dulu ditinggalkan, sekarang akan kehilangan nyawa sendiri. Depresi. Hmm, Dulu saya dihilangkan, sekarang hai saya yang harus menghadapi ini.
Dan berada pada posisi kehilangan segala yang ia cintai. Rumahnya yang bagus, rumahnya yang dia perjuangkan mati-matian, karirnya yang dia raih dengan segala daya dan upaya, mulai dari berbuat jujur sampai yang tidak jujur, berbuat adil sampai dengan yang saya tidak adil. Itu dilakukan untuk eh, mencapai karir ini. Kalau ada yang orang-orang kita tahu ada yang mengorbankan orang lain untuk sebagai tumpuan naik misalnya, tapi tiba-tiba harus ditinggalkan. Itu orang depresi, menarik diri, tidak mau bicara, kemudian putus asa, menolak makan, susah tidur, retik, libido menurun. Itu juga merupakan tanda dari depresi. Tanda depresi. Kemudian tugas perawat pada dalam tahap depresi apa? Duduk tenang di samping klien, kemudian memberikan kesempatan mengungkap perasaan, apa yang dirasakan, memberi kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya, memberikan dukungan eh, dan perhatian, misalnya sentuhan, ucapan, usapan rambut berlembut. Tentunya kalau di Islam itu yang sesuai dengan ini ya, sesuai dengan muhrimnya, sesuai dengan jenis kelaminnya. Kalau di Islam repot nanti istri orang dibelai, dapat masalah gitu. Ya, minimal kita dukungan ini dalam pasien-pasien ini tugasnya. Jadi kadang-kadang tahapannya, jadi soalnya tahapannya, ciri-cirinya, tapi juga tugas perawat selama itu. Ini juga penting. Ya. Ini selalu keluar dan banyak soalnya. Banyak soalnya. Tadi malam saya sudah menjelaskan di penjelasan awal bahwa di FR itu keluar, kehilangan itu keluar. Kemudian Epstein karakteristiknya adalah mampu menerima kenyataan. Ya, alhamdulillah. Insya Allah saya sudah bisa menerima, ini sudah takdir saya akan menerima ini dengan senang hati, menerima saya dengan kelapangan dada. Itu merupakan bagian dari Epstein, ya, Epstein, menerima kenyataan. Merasa kedamaian, ketangan, biarlah maut mengambilku karena aku sudah siap. Sudah siap. Ya. Tapi kan banyak orang yang nggak mau meninggal, jadi dia marah dalam akhir ajalnya dia marah, marah, matanya mendelik ke atas gitu ya. Bukan aku, marah dia tidak siap marah. Merenungkan saat-saat terakhir dengan pengharapan tertentu, sering merasa lelah, memerlukan tidur lebih banyak, bukan merupakan tahap bagian, namun lebih mirip perasaan yang hampa. Ini karakteristiknya. Tapi sebenarnya kalau orang-orang yang sudah siap, dia akan senang. Kenapa? Karena akan konsep Islam akan bertahap lebih dekat lagi dengan yang Maha Kuasa gitu ya. Ya. Bisa jadi juga ya mengakhiri sakitnya, dia bahagia kan akan sakit berakhir. Itu ya. Kalau yang sudah siap kan senyum gitu ya, sudah siap. Tapi kalau yang belum, wah bisa gimana? Tugas perawat pada tahap penerimaan dalam mendampingi klien untuk menenangkan, meyakinkan bahwa Anda akan mendampingi sampai dengan akhir. Membiarkan klien mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Biarkan apa yang terjadi, dapat obat apa yang harus dilakukan, apa yang akan dilakukan oleh dokter. Ya, itu menerima keyakinan dia tentang mati juga itu tugas kita ya, tugas kita. Kematian. Definisi kematian, mati atau kematian adalah hilangnya secara permanen semua tanda-tanda kehidupan pada setiap individu, setiap waktunya setelah kehilangan hidup. Kematian merupakan kondisi terhentinya pernapasan, nadi, dan tekanan darah, serta hilang respon terhadap stimulus eksternal. Tandai dengan terhentinya aktivitas listrik otak,
Dapat juga dikatakan terhenti fungsi jantung, paru, kerja otak secara menetap. Itu adalah kematian. Ya. Ini pernah keluar soalnya di mati otak, mati biologis, ya mati fisik, ya mati otak itu pernah ya keluar. Ini tanda-tanda menjelang kematian. Ini kehilangan tonus otot tandai dengan relaksasi muka sehingga dagu menurun, kesulitan berbicara, proses menelan dan hilangnya refleks menelan, menurun ke trakus ke gastrointestinal, nausea, muntah, berkembung, obstipasi, penurunan kontrol sphincter, urinari dan rekta, gerakan tubuh yang terbatas. Ini keterlambatan sirkulasi tandai kemunduran dalam sensasi, cyanosis pada daya ekstremitas, kulit dingin, pertama kali pada kaki, kemudian pada tangan, hidung, nah, telinga, hidung. Ya kalau konsepnya itu diambilnya dari kepala ya, dari kepala, diambilnya dari kepala kan matinya dari awal dulu kan di konsep kematian. Dan sehingga banyak yang melihat matanya melihat ke atas, melihat ruhnya diambil. Perubahan dalam tanda pita, nadi lambat, lemah, tekanan darah turun, pernapasan cepat, cepat, dangkal, dan tidak teratur. Gangguan sensori, ya, ada penglihatan kabur, gangguan penciuman dan perabaan. Kemudian tanda-tanda klinis meninggal, pupil melebar ya, lebih dari berapa mili, lebih dari 4 ya milimeter. Tidak mampu untuk bergerak, kehilangan refleks, nadi cepat dan kecil, pernapasan sinistok dan ngorok. Ini ibu saya sekarang sudah ngorok nih. Ya mudah-mudahan ini udah tanda-tanda klinis sebenarnya saat meninggal nih. Ibu saya sudah ngorok sekarang. Jadi kemarin saya bilang tadi malam saya di rumah sakit, karena ibu masuk rumah sakit. Ya mohon doanya saja yang terbaik teman-teman. Nah, saya nanti ke rumah sakit jam 7. Nah kalau sudah di rumah saya nggak bisa masih Zoom kan. Mohon doanya untuk ibu. Mudah-mudahan dia dimudahkan dalam di akhir hidupnya. Ada dia itu kemarin baru saja minta Al-Quran ya, minta Quran yang gede katanya. Udah saya dipesankan, baru juga pesan namanya dikirimkan lama. Berkali-kali mana Qurannya. Tiap subuh dia baca Quran, ya, puasanya juga rajin, tapi ya dia sedang diuji dengan sakitnya. Jadi tadi malam sempat putus-putus ya, karena saya di posisinya di apa di parkiran, ya, di parkiran. Kemudian mata dapat tertutup atau terbuka. Itu juga cirinya ya, tanda-tanda klinis saat ini. Ini udah ngorok, jenis stop. Kemudian, nah setelah kematian ada rigor mortis, kaku tubuh 2 sampai 4 jam setelah kematian. Kemudian ada algo mortis dingin, suhu tubuh turun perlahan, lipol mortis, postmortem, decompensation. Perubahan warna kulit pada daerah tertekan, kelihatannya lebih ungu ya ungu. Ada yang pembukaan darah, putrefaction, pembusukan dan autolisis. Ya, ya semuanya akan mati ya prosesnya seperti ini, semua seperti ini. Walaupun yang cantik, walaupun yang ganteng, yang punya jabatan dan lain sebagainya, tetap aja kan mati. Kecuali yang memiliki keistimewaan. Kita sering melihat ada orang-orang setelah dikubur sekian tahun, seperti mengalir aja darahnya sama orang-orang yang memiliki keistimewaan. Ya, tuh. Kemudian tipe-tipe penjalan kematian yang pasti dengan waktu yang diketahui adanya perubahan cepat pada fase akut ke kronik. Nah, ya, ini diketahui misalnya contohnya eh pergelangan ginjal itu kan diketahui. Saya juga sama sekarang sudah pada posisi pre gangguan
Gagalnya kronis, saya sudah gagalnya kronis teman-teman. Jadi kenapa saya ketawa ya? Saya ketawa saja karena masih diberi kesempatan. Saya sudah dua kali loh ya. Sudah dua kali saya kesempatan hidup itu ya. Yang pertama saya sempat dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin akibat DBD, tapi tidak shock juga, tidak shock. Saya tidak masuk ke DSS, cuma kemungkinan anemia aplastik kata dokter itu ya. Anemia aplastik. Eh, trombosit saya tinggal 110.000. 10.000 saya dirawat di ruang IGD. Nggak enak kita paham EKG kayak gitu, deg-degan lihat EKG. Terakhir ini kemarin kemarin saya juga dirawat di rumah sakit, juga sempat dibawa ke rumah sakit jantung. Dan selamat juga. Bulan puasa itu saya dua kali ke rumah sakit, dirawat dua sakit. Dan sebelum itu saya juga di ISWL, di apa di SWL itu dipakai, ditembak gitu pakai gelombang, ditembak ginjal bukan di laser tapi ditembak pakai gelombang ya, kiri kanan. Jadi saya didiagnosa eh, bukan kronikal, gagal ginjal kronis ya, gagal ginjal kronis. Saya nerima aja, nerima lah udah apa, nggak apa-apa. Kayaknya ini, tanya teman-teman yang sebelumnya, tahun sebelumnya saya kemarin sudah mengatakan bahwa jum subuh ini adalah bagian dari saya nyari nyari bekal. Karena tahun kemarin saya hanya menyediakan jum malam saya aja, jum malam saya yang sediakan teman-teman 2 jam, 2 jam itu juga nggak full 2 jam kan. Tahun sekarang saya nyari bekal, nyari bekal. Saya percaya itu ya, berbagi ya. Dan tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak. Kalau saya ya, saya prinsip saya menurunkan berat badan, saya berusaha menurunkan berat badan. Kemudian saya berusaha juga tidak aneh-aneh. Ya tetap aja kita walaupun kita tahu bahwa ini udah kronik, tidak bisa berubah, tapi ya kita harus usaha, itu ada usahanya memperpanjang, memperbaiki kualitas hidup, itu aja usaha yang kita lakukan. Jangan sampai kita mempercepat, memperparah. Gitu. Gitu ya. Nyari bekal ya, mudah-mudahan aja cukup ya dengan waktu yang disediakan. Jadi kalau Anda lulus jadi ASN, saya dapat tuh semua pahalanya ngajarin Anda. Makanya Anda harus lulus ini. Supaya setiap rezeki yang Anda dapatkan setelah Anda menjadi P3K itu saya dapat, katanya seperti itu kata Ustadz. Ya, saya paham. Saya hanya bisa berdoa sih, mudah-mudahan Anda lulus semua supaya saya dapat banyak pahala. Ya, semangat Anda ya. Saya juga yang mau sudah penyakit kronis, saya belajar bangun malam. Anda yang sehat-sehat, Anda harus semangat, harus semangat. Insya Allah bisa. Ya, kematian yang pasti dengan waktu yang tidak bisa ketahui biasanya terjadi pada penyakit kondisi kronis. Anda tahu kalau orang sudah penyakit ginjal, langsung ya pasti naik ke tekanan darahnya naik, jantungnya bermasalah ya. Saya juga paham itu gitu. Sudah paham itu sudah pasti itu. Tensi saya naik, jantung saya bermasalah itu dari ginjal. Jadi sekali lagi jangan pernah makan-makan yang aneh, minum-minuman yang berwarna itu. Saya sudah berhenti, air putih aja biasanya, air teh itu. Sekarang air putih saja, air putih, hanya usaha memperlambat. Jadi tuh fungsinya, saya tanya ke dokter, dok, kalau gagalnya itu apa yang harus dilakukan? Ya memperlama fungsi ginjal yang memperlama fungsi ginjal baik gitu ya. Tidak ada obatnya katanya. Oh gitu. Ya sudah, berarti kan usaha saya kan harus
nggak boleh makan protein yang tinggi banyak, itu kan seperti itu. Ya sudahlah, mati itu tidak tidak harus menunggu tua gitu kan, anak-anaknya mati gitu. Tapi cuman masalahnya anak-anak mati itu kan tidak membawa dosa, saya yang membawa dosa. Astagfirullah. Ya, itu juga. Kemudian kematian yang belum pasti, kemungkinan sembuh belum pasti. Misalnya operasi radikal karena adanya kanker. Kemungkinan mati sembuh tidak tentu pasien dengan sakit yang kronik dan telah berjalan lama. Sebenarnya saya di dalam tanda kutip ya, ini persepsi orang yang sakit kronis ya. Persepsi orang yang sakit kronis. Teorinya tentang gagal ginjal, insya Allah saya hafal itu. Jadi pasien-pasiennya saya paham. Tapi ya sudahlah, itu jadi ilmu saja. Tahapan-tahapannya kita justru kalau misalkan kita yang dari orang yang penyakit kronis, kita sebenarnya alhamdulillah loh ya. Alhamdulillah. Kita kronis artinya kita sudah di ini loh, diingatkan. Hehen, kamu sudah gua kasih kronis, hati-hati lu hidup. Itu kan itu adalah peringatan. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillahi min dzalik, jangan ke saya, jangan ke Anda. Kalau misalkan kita naik apa yang lagi sehat-sehatnya, yang sehat-sehatnya, tiba-tiba Anda ikutan tinju misalnya, langsung kepukul. Itu kan bukan bukan apa yang bukan mendadak, itu kan mendadak. Tapi kalau kita yang sudah penyakit kronis ini ya kita paham gitu ya. Oh ya, kita sudah menjelang kematian ya, baik-baik saja dalam hidup itu saja. Gak mau pusing. Sekarang itu sudah saya, orang mau gimana silahkan. Jadi kalau orang bilang hand satu tambah satu adalah 11, iya sambil nyengir aja gitu sekarang itu lempeng aja. Gak usah mempersulit diri gitu. Jadi sekarang itu orang mau gimana silahkan gitu. Jadi orangnya permisif ya. Bodoh amat. Bodoh amat mau orang mau kayak gitu. Kemudian macam tingkat kesadaran yang apa pengertian pasien dan keduanya terhadap kematian. Ini Strauss ya. Ada tipe close awareness, benar-benar tidak paham. Mutual pretend atau pengertian yang tertutupi, open atau ada kesadaran yang terbuka, open awareness. Pretense, seakan-akan yang berbohong ya, ini pretending, pretend itu seolah-olah, seolah-olah, seolah ya. Nah ini close awareness, perawat seringkali dihadapkan dengan pertanyaan kapan sembuh, kapan pulang, sebagai ini adalah tidak mengerti pasiennya. Kapan saya pulang dok? Misalnya, pasiennya benar udah kronis. Mutual, pretend kesadaran atau pengertian yang ditutupi, kesempatan pasien untuk mengetahui segala sesuatu bersifat pribadi merupakan beban yang berat baginya. Wah ini. Kemudian pada kesadaran yang terbuka, situasi ini klien orang-orang sekitar mengetahui akan adanya ajalnya menjelang menerima mendiskusikannya walaupun di saat getir. Keadaan ini memberikan kesempatan kepada pasien untuk berpartisipasi dalam perencanaan saat-saat terakhir. Tapi tidak semua orang dapat melaksanakan hal tersebut. Ini ya. Ini kemudian bantuan yang dapat diberikan menjelang pasien aja, bantuan fisiologis, bantuan sosial, bantuan kebutuhan psikologis. Memenuhi kebutuhan fisiologis, kebersihan diri, mengontrol rasa sakit, membiasakan jalan napas, bergerak, nutrisi, eliminasi, perubahan sensori, ya. Kemudian kebutuhan sosialnya menanyakan siapa saja yang ingin didatangkan, mau gali perasaannya. Nah, ini. Kemudian kadang-kadang sosial juga mau disolatkan oleh siapa, misalkan kalau Anda yang Kristen ya mau pendetanya siapa dan lain pastornya siapa. Yang Islam mau disolatkan di mana, mau dikubur di mana, kemudian ada apa yang spiritual itu ada amanahnya apa untuk keluarga, menjaga penampilan klien saat melakukan kunjungan teman-temannya yang sampai kelihatan
acak-acakan gitu ya. Terus bersih. Dari tuanya tentunya harapan rencana-rencana sebelum menjelang aja. Ya itu tadi mau dikubur di mana, mau dibawa kemana, menanyakan kepada klien untuk mendatangkan pemuka agama. Ya itu warois itu ya membantu mendorong klien untuk melaksanakan kebutuhan spiritual sebatas kemampuannya. Kalau ya kita mengingatkan kadang-kadang ke ibu itu, ibu kan sudah ngorok, sudah jatuh koma, ibu tidak ada nih. Nah ini waktunya sholat. Matanya bergerak, matanya bergerak. Ya, ini waktu sholat, sholat dulu. Responnya nggak ada, itu. Kadang-kadang nggak ada, kadang hilang. Gitu. Ya. Dan minta doanya saja teman-teman. Kemudian, kemudian terima kasih dah. Terima kasih ya teman-teman untuk itu menjelang aja nanti saya share. Kemudian yang kedua sebenarnya sudah teman-teman. Ini saya share, hapus dulu ya, stop dulu. Ini yang kedua ini adalah yang mana ya? Ini. Oh ini. Kalau Promcast ini sudah dibahas, sebenarnya sudah dibahas teman-teman. Dan ini sudah ada di materi pokok pendidikan kesehatan juga ada. Di sini sudah dijelaskan dan videonya sudah ada. Jadi teman-teman tinggal lihat ke atas, lihat videonya apa aja yang sudah saya berikan, dilihat, dicek materi umum ya, dilihat. Dan ini penting dan promosi kesehatan seperti apa, ada pencegahan penyakit berdayaan. Ini silakan dibaca poin-poinnya. Ya, poin-poinnya dibaca, primer, sekunder. Nah, ini yang penting ini, yang tolong dipahami, ini yang penting. Saya tidak akan apa detail lagi, sekarang hanya melihat, menunjukkan kepada Anda ini yang sangat penting. Ada pencegahan primer, ini ada peningkatan derajat kesehatan, health promotion ya, perlindungan khusus, specific protection. Kemudian pencegahan sekunder, jika sudah dini, pengobatan segera itu adalah sekunder, dan yang kedua adalah pembatasan kecacatan. Ini harus paham ini ya. Kemudian yang tersier itu adalah rehabilitasi. Ini juga harus teman-teman kuasai, jangan sampai karena banyak soal-soal tentang ini banyak keluar teman-teman. Jadi jangan sampai Anda tidak paham gawat dunia persilatan ya. Silakan ya yang tidak apa, kalau tidak paham bahaya ini yang ini karena di setiap materi ada. Tolong dipahami ya. Nanti juga saya akan kirim ke Anda bahan terutama bagi teman-teman yang baru yang sudah kelewat ya. Ya, ini. Kemudian ini metode. Nah, ini juga sama pernah keluar ceramah itu kapan, kelompok kerja kelompok kapan, mass media bagaimana dan lain sebagainya. Kemudian seminar kapan, group teaching gimana, kemudian mengajar seorang per orang, one to one teaching itu pakai medianya apa, yang kayak gitu juga harus menjadi bagian yang teman-teman pahami. Pernah keluar soalnya lebih dari 20 orang menggunakan apa? Seminar berarti ya. Nggak mungkin diskusi kelompok. Apalagi konsultasi itu nggak mungkin. Nah, yang yang merubah kebiasaan ya, ya tuh kan keluar banyak kan. Ini mengubah kebiasaan, gaya hidup, kemudian keterampilan, nah ini metode debat itu juga. Hmm. Jadi titik kedua, ini latihan keterampilan. Ya. Ini self empowering, ini mengambil keputusan kerja, ini tadi dari latihan. Ini harus titik dua di sini, titik dua.
Titik dua. Nah, contoh untuk meningkatkan kesadaran. Untuk meningkatkan kesadaran titik dua ini bukan titik, bukan koma ya. Saya perbaiki dulu lah daripada salah. Bentar saya perbaiki dulu ya. Sabar ya. Sabar ya. Saya perbaiki jangan sampai nanti salah. Loh, kok masih ke sini? Mana ini ya? Ah, barusan mana barusan? Oh, ini nih. Akan kesehatan di sini titik dua maksudnya gitu. Titik dua. Kemudian akan diri mengambil keputusan. Mengambil keputusan di sini nih. Meningkat kemampuan diri mengambil keputusan, kerja, mengubah kebiasaan, mengubah gaya hidup kerja. Nah ini terdiri dari kerja kelompok, latihan, training, metode debat, mengubah lingkungan, bekerja sama dengan pemerintah, membuat kebijakan. Nah ini di sini di komonya. Ya teman-teman, perbaikan barusan. Jadi di save nanti ya, di save. Oke ya. Kemudian jenis-jenis metode, metode individual. Nah, ini pendidikan, membina perilaku, mengetahui tertarik sesuatu. Ini soal KB, ya, penyuluhan, penyuluhan. Ini kalau yang seorang ibu ya kita berarti kan lebih diskusi, bisa diskusi, bisa konsultasi, ya kan seperti itu. Kemudian metodenya bimbingan, penyuluhan, konsultasi. Kalau untuk perorangan loh ya, interview, wawancara itu juga bisa digunakan promosi kesehatan untuk individu. Ya. Kemudian untuk kelompok ini, untuk kelompok kelompok besar itu yang dimaksud dengan kelompok besar adalah lebih dari 15 orang. Ceramah dan seminar untuk kelompok besar. Kelompok kecil ada diskusi kelompok, curah pendapat atau brainstorming, bola salju, snowballing, kelompok-kelompok kecil, buzz, sehingga orang disebut buzzer, buzzer group, ya, role play memainkan peran untuk cocok untuk akreditasi, permainan simulasi, simulation game, ini kelompok kecil. Jenis-jenis metode dalam proses kesehatan, ini disebut kelompok, kekuatannya dan kelemahannya juga ada. Tidak dapat dalam kelompok besar itu disebut kelompok. Ya. Tadi yang menarik adalah bahwa ini sering banyak keluar. Jadi kalau banyak keluar ya silakan dipahami. Ya, jangan sampai nanti tidak dipahami bahaya dunia persilatan kalau Anda tidak paham. Karena satu nilai itu sangat menentukan ya. Satu nilai itu kan nilainya 5 ya. Coba kalau dua kan 10 udah jauh itu. Udah jauh itu. Jadi tolong dipahami sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai nanti salah tidak menjelang. Ya, tolong dipahami saja ya. Nah, keluar banyak tuh. Wah, itu keluar banyak. Mana sedih ceritanya itu? Nah, curah pendapat nih, curah pendapat pernah juga keluar yang biasanya diawali dengan pemberian kasus pemicu. Kasus pemicu. Nah, ini juga seperti itu. Misalnya, jadi metode di alam promosi kesehatan yang diawali dengan pemicu adalah, biasanya soalnya kayak gitu. Untuk promosi kesehatan yang soalnya kayak gitu lah, nggak jauh-jauh lah ya. Snowball di mana sepatah pemecahan dari satu orang jadi dua orang jadi empat dan lain sebagainya. Snowball bola menggelinding ya, bola salju menggelinding. Kemudian buzzer ini kelompok buzzer yang kemarin yang buzzer digunakan di Pilpres. Pilpres. Kemudian ada role play yang peran, misalnya ini bagus untuk eh, akreditasi tadi saya bilang bagus untuk akreditasi tinggi banget ya.
Kemudian permainan simulasi game, monopoli, ya, dadu, gacor, tunjuk arah ya, papan tulis dan lain sebagainya. Itu teman-teman dan yang harus Anda baca, yang ini sebentar. Nah, ini yang harus Anda baca nih. Ini di sini semuanya dari sini kok. Mana? Semuanya dari sini. Semuanya dari sini, teman-teman. Ini e-booknya berapa lembar? 201 halaman. 201 halaman itu bukan e-book. Ini di sini banyak materinya di sini semua, teman-teman. Materinya, tujuannya, metodenya, medianya. Nah, ini dari promosi kesehatan, sirah singkatnya dan lain Ottawa, ya, piagam Ottawa, piagam Alma Ata dan lain sebagainya dijelasin di sini. Sehat di belakang itu promosi kesehatan, nah ini edukasi, misi dan yang menarik di sini ada apa soal dan jawabannya. Jadi Anda bisa latihan soal dan jawabannya juga ada. Latihan soalnya ada. Nah, ini kan. Ini ada ruang lingkupnya, kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukannya apa. Ini prinsip promosi kesehatan, komunikasi, prinsipnya juga ada di sini ya. Ini teman-teman, nah ini latihan ringkasannya, soal-soalnya juga ada dan ada jawabannya ada di bawah. Jadi Anda tidak, nah kunci jawaban, kunci jawabannya ada. Jadi dibaca, tolong dibaca buku ini. Kalau mau di print, waduh banyak bener 210. Tapi ini saya berikan ke Anda karena soalnya banyak dari sini. Ya latihan-latihannya cukuplah latihan Anda di sini. Ya, karena ini terbaru juga nih tahun berapa nih. Kajian promo kesehatan apa yang harus dikaji ini. Yang tadi yang saya nah mana metode media perawatannya, yang namanya faktor. Nah, kita lihat aja di bawah kalau ada di bawah ya. Apa ini? Medianya ya. Oh, media promo. Nah, ini juga poster dan lain-lain nih. Nah, metode untuk meningkatkan kesadaran yang tadi ya. Ceramah kerja kelompok, masa kampanye. Ini kan tadi sudah saya ajar. Ini saya ada juga dari sini. Ini semuanya keluar, bimbingan seorang, intervensi kelompok. Saya ambil juga dari sini. Ya, ini bercurah pendapat, snowball, ini dulu masa ini juga dari sini. Nah, jadi teman-teman silakan dibaca dari sini. Materinya nanti akan saya share lagi. Saya share lagi. Judulnya saya share lagi karena pernah di-share. Kalau kalau nggak mau ya Anda tinggal share di kelompok aja. Cari caranya, saya ajarin lagi. Nah, ada yang baru ya. Caranya gini, caranya, caranya ini kan sudah ketahuan nih umum. Nah, kita klik di sini ada file. Nah, ada file. Kita klik aja promosi. Ah, sudah ada nih Promcast ya. Promcast sudah ada, promosi kesehatan sudah ada. Jadi Anda tinggal ngambil sini. Perseptorsip, kalau Anda yang S1 perseptorsip sudah ada. Sudah ada ya? Sudah ada. Coba kalau paliatif ada nggak? Paliatif. Oh, paliatif belum. Berarti besok minggu besok kita masuk ke paliatif care. Ya, paliatif care. Karena ada paliatif care. Jadi Anda tinggal ngecek di sini aja materinya. Nah, di sini nih. Ada file, ada video. Kalau link itu nih, link itu untuk Zoom ya, Zoom ya. Ini berarti ini YouTube kan. Anda tinggal klik komunitas. Ini tidak dibagikan eh, di YouTube, tidak dibagikan secara umum, tidak hanya di private ya. Kemudian kebutuhan cairan bagian 3, bagian 2, eh, bagian 2, bagian bukan anak, bagian 1 gitu, ya. Kalau Anda mau sama saja grup umum sama ya.
Ini kan sama saya sama umum. Materi umum sama aja. Jadi gini, bedanya apa umum dengan P3K? Nah, kalau di grup ini, nih barusan untung ada yang nanya dan untung saya salah. Nah, ini coba. Saya ngetik di sini, saya ngetik di sini, nanti munculnya di sini. Kalau di sini Anda bisa ngobrol, bisa nanya di sana dan lain sebagainya. Ini kalau di sini bisa nanya. Kalau di grup P3K umum, Anda bisa nanya ke saya. Kalau di sini Anda nggak bisa ngetik. Karena kalau saya hanya saya aja yang bisa ngetik. Kalau di materi, jadi kalau nyari materi itu di materi umum. Tapi kalau mau diskusi Anda di perawatan umum. Nah, gitu bedanya gitu aja. Ini sebenarnya ini grup, ini channel bedanya. Tapi kan saya harus nggak menjelaskan itu. Ya, sama-sama saja. Cuman kalau dilihat coba di keperawatan umum tuh ada keperawatan umum ada orang-orang nih ada Bu Agisti 24. Ini juga ada tulisan orang-orang itu kan ini orang-orang nih alamat-alamat itu kan. Tapi kalau di ini nggak ada tulisan orang nggak ada. Jadi kalau mau nyari materi lebih baik Anda menggunakan di materi umum karena tidak akan tertimpa oleh perkataan orang lain. Gitu ya, teman-teman. Begitu teman-teman untuk hari ini. Terima kasih atas Kak. Tadi nggak bisa masuk Zoom. Ya, ya kalau nggak bisa nggak mungkin ada orang yang gabung ya. Ya mungkin jaringannya dan lain sebagainya lah gitu ya. Banyak faktor di ini aja dicoba berkali-kali saja. Dan karena ini adalah tertutup, Zoom-nya tidak dibagikan untuk umum, ya Anda harus ada ada apa? Harus saya izinkan masuk, baru Mas gabung. Disabar, mohon sabar, itu ya. Kadang-kadang saya lagi jelasin juga kelupaan juga. Dan jangan lupa, rekamannya juga ada lah ya nanti. Jadi ini sudah ada, nanti kalau saya nggak ada rekaman, ingetin aja. Saya ada rekamannya ini rekamannya sudah ada di titik sebelah kiri kanan ya di HP Anda itu ada yang berkelap-kelip itu rekamannya ada ini saya sediakan nanti rekamannya sabar ya tapi nanti ya siang ya saya harus editing dulu saya harus ke rumah sakit dulu saya harus ke rumah sakit dulu lihat dulu ibu gitu ya nanti lah Pak Insya Allah saya secepatnya saya berikan ini bukannya ke saya tadi ngirimnya ke grup ini ya ke materi umum ngirimnya. Bu- saya nggak ngirim kemana-mana loh. Bukannya saya hanya di sini saja ya ngirimnya. Eh, SKD itu. Bukannya hanya di sini saja ngirimnya. Emang kemana? Ini kan ada pertanyaan. Kalau yang kalau yang ini sama aja dengan yang ini. Oh ya kalau belum join udahlah kalau belum join saya daripada rame. Saya bilang saya nggak mau pusing gitu kan. Nah ini aja. Saya kirim aja sekarang. Ya, emang yang grup 3 belum grup 7 kan belum dikasih. Saya kirim di sini nih materi umum. Oh, silakan masuk nih. Silakan. Nah, klik ya. Saya untuk grup link yang Jum Subuh ini pasti di materi umum. Ya, di materi umum. Saya nggak akan ngirim ya, ngirim di mana-mana. Ya, ngirim di mana-mana. Di materi umum kan dikirim materi umum. Materi umum sama materinya, cuma bedanya kalau di materi umum ada obrolan teman-teman. Ya, bagi teman-teman silakan sudah masuk aja. Nggak, sandal nggak usah dibuka masuknya silakan. Oke ya itu sih ya teman-teman. Jadi memang grup 7 itu belum belum saya masukin ke materi umum. Jadi silakan kalau mau silakan.
Rekamannya malam juga nanti, nanti loh ya, nanti semua rekaman itu biasanya nanti, nanti pagi-pagi ya, pagi-pagi itu juga pagi-pagi. Sebelum duhur lah, insya Allah saya ke rumah sakit dulu, jadi sebelum duhur lah ya, teman-teman sabar ya. Ini juga ada yang baru masuk ini. Kita mau berhenti, ada yang baru masuk. Bagi yang baru masuk, nanti lihat rekamannya saja yang akan saya berikan sebelum duhur, ya, sebelum duhur. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Gak apa-apa, hari pertama, bagi anda yang baru pertama kali, nggak apa-apa. Apa, pusing, ya nggak apa-apa ya. Nah ini, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.